Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah, serta seluruh jajaran pengurus dan pelaksana harian. Teman-teman dari Ketua, Sekretaris, Bendara, dan Kabid Sejahteraan, serta Ketenagakerjaan Kabupaten Kota, dan pengurus cabang ini dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka sosialisasi secara daring terkait dengan operasional Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah. Ya. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah yang terus bekerja dengan sungguh-sungguh terutama di masa-masa sulit yang insya Allah setelah masa sulit ini kita akan datang masa-masa yang lebih baik, yang lebih indah, ya. Setelah kita berupaya juga dengan sungguh-sungguh. Saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya sehingga yayasan kita tetap memberikan layanan terbaik kepada para anggota terutama yang purna dan bagi kita menjadi bukti solidaritas kita kepada teman-teman. Pada semua saya ingin sampaikan Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah melalui kegiatan Daspen ini saya kira kita ketahui bersama menjadi mungkin kalau boleh saya sebut menjadi kalau di sekolah Pak Sabtono itu unggulan ya, tapi bagi kita menjadi wajah PGRI Jawa Tengah semakin cemerlang atau lebih cemerlang bahkan mengawali ya, atau hingga PGRI Jawa Tengah seperti saat ini tidak saja diakui sebagai organisasi terbaik di Indonesia dari tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai ranting, tapi lebih dari itu yang mampu membuktikan apa yang menjadi tujuan kita ber-PGRI. Untuk itu saya ingin sampaikan terima kasih dan kami berharap bisa dikelola lebih baik lagi ke depan sehingga bisa menjadikan tempat kita tidak saja pembuktian solidaritas silaturahmi kita, tetapi menjadi penguat bagi PGRI. Yang kedua, kepada teman-teman ketua dan pengurus kabupaten kota, cabang dan rating, sungguh kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa karena berkat panjenengan semuanya, berkat ketekunan, kegigihan panjenengan semua, Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah ini masih tetap eksis. Setelah ini berapa tahun ya Pak Bani ya? 386 sampai 31 udah, 32. 38 ya, 38 tahun benar ya? 20 48 ya, 48 tahun ya. 38 ya, 38 tahun berdiri. Dan tidak mungkin ya bisa tetap eksis berdiri seperti ini tanpa komitmen, integritas dari Bapak Ibu. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan saya berharap kita terus termotivasi untuk membangun Daspen ini menjadi lebih baik ke depan dan saya yakin ini akan menjadi bagian penting dari kebesaran PGRI. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti secara lengkap mungkin detail akan disampaikan oleh ketua ya. Namun secara umum saya ingin sampaikan bahwa setelah 38 tahun kita berjalan, Daspen ini pasti sudah mengalami pasang surut ya. Pasang surut bukan karena tidak dikelola dengan baik, tetapi karena sifat dari usaha utama dari Daspen dari Danset ini Daspen itu memang mengelola sumbangan yang selanjutnya kita kita santunkan kepada
teman-teman kita yang pensiun bahkan meninggal ini, maka ada hal-hal yang bisa diprediksi, tapi juga ada yang tidak. Yang bisa diprediksikan pensiunnya kapan, ya, meninggalnya tidak bisa. Tapi yang lebih sulit lagi diprediksi adalah kalau anggota itu sudah pensiun, belum tentu juga ada anggota baru karena tidak ada rekrutmen. Itu juga nggak bisa diprediksi. Dulu kita anggap dari waktu ke waktu anggota kita akan naik ya terus, tapi faktanya hampir 20 tahun terakhir anggota itu tidak mengalami kenaikan, bahkan menurun cukup tajam. Karena apa? Karena tidak ada rekrutmen guru. Sehingga teman-teman yang angkatan sebut saja 70-80-an itu nyaris sekarang sudah pensiun dan belum diganti dengan cukup. Faktor-faktor itu pasti mengganggu cash flow atau pengelolaan keuangan kita. Walaupun kami perlu berterima kasih tidak saja kepada pendiri yang menginisiasi, tetapi juga para pendahulu kita, para pengelola sebelumnya yang juga sudah mengantisipasi dengan berbagai upaya usaha yang selanjutnya di kurang lebih 15 tahun terakhir ini harus lebih cermat lagi dan harus lebih pintar lagi mengkapitalisasi dana yang terbatas itu untuk pada saatnya dibutuhkan kita bisa sebut saja memberikan santunan yang baik. Pasti ada hal-hal yang sebenarnya patutnya diperhitungkan pada waktu itu, Bapak Ibu pengurus. Tetapi waktu itu mungkin kurang ya perhitungan kalau terjadi resiko misalkan kalau anggotanya tidak bisa bertambah karena tidak ada rekrutmen yang cukup, yang akhirnya kita mungkin dulu sifatnya sumbangan, tetapi santunan yang diberikan itu terlalu jauh melebihi dari sumbangan yang dikumpulkan dari teman-teman. Saya kira nanti mudah dihitung karena jumlah yang pensiun, jumlah yang meninggal itu jauh lebih banyak daripada jumlah kuota yang kita tetapkan. Nah, dulu kuotanya kita tidak naik-naik, lalu yang kita santunkan juga jauh lebih tinggi, maka ada selisih yang harus ditanggung oleh pengurus untuk bisa memberikan santunan sesuai dengan ketentuan. Nah, hal-hal ini sekalipun sudah diatasi dengan usaha yang begitu keras melalui berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh yayasan untuk mengembangkan dana yang ada, ya jujur aja kita akan usaha ya banyak hal ya, termasuk jual beli tanah, bahkan sekarang buat bank, punya hotel dan sebagainya. Tapi ternyata belum cukup untuk mengejar itu. Namun alhamdulillah dengan manajemen yang ketat kita sudah bisa perlahan-lahan mengatasi itu, termasuk beberapa kebijakan yang nanti mungkin dijelaskan. Semua ini tetap masih dalam ranah yang harus adil, ranah yang tidak boleh ada yang dirugikan di antara kita. Nah, terkait dengan itu, maka saat ini nampaknya kita harus bersama-sama lebih keras lagi bagaimana menertibkan administrasi keuangan kita, lalu bagaimana kita meningkatkan pelaksanaan program kita, dan yang lebih lagi menurut saya adalah bagaimana memahamkan kepada anggota tentang kebijakan yang sekarang kita tetapkan, dan berikutnya yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting, ada momentum kita bangkit, rebound, melalui rekrutmen anggota baru. Para ketua kabupaten kota, sekretaris dan bendahara, serta ketua, sekretaris bendahara cabang ranting ini, saya berharap momentum ini kita pakai sebagai kebangkitan Daspen ini agar kita kembali berjaya sebagaimana di era 90-an, mungkin 90 sampai 2000 masih sangat bagus ya. Bagaimana caranya di samping tadi tertib administrasi keuangan, terus program kita, ini kan mindset atau pemahaman anggota cukup, yang sekarang menurut hemat saya adalah rekrutmen anggota baru. Andai seluruh
P3K kabupaten kota yang sekarang menerima SK yang kami yakin kisarannya di sekitar 30-40 ribu, bahkan mungkin lebih di Jawa Tengah. Saya yakin ini kita akan mengembalikan jumlah anggota yang cukup, dan kategorinya masih kategori awal, walaupun sudah ada yang 35 ke atas Pak Bani, nanti kategorinya juga di ini kan. Tapi saya kira ini langkah penting agar kita tetap menjadi kokoh dan kuat. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini justru saya berharap betul pada teman-teman ranting, teman-teman cabang dan kabupaten kota, bagaimana memastikan rekrutmen P3K ini masuk ya, di samping menjadi anggota PGRI juga menjadi anggota Daspen ini. Ini penting untuk saya sampaikan agar kita tidak kecolongan, agar kita yang berjuang untuk bersama-sama menghadirkan P3K itu, mereka lalu pergi ke tempat lain. Dan saya berharap mereka tidak cukup hanya menjadi anggota PGRI, tetapi juga menjadi anggota Daspen untuk menguatkan Dana Setiakawan guru kita, Yayasan Dana Setiakawan guru kita, yang pasti di dalamnya adalah Daspen ini, dana pensiun ini. Dan dengan anggota yang besar, yang banyak, kita harapkan tidak saja PGRI yang kuat, tapi Daspen kita, Dana Setiakawan, Yayasan Dana Setiakawan guru kita juga semakin kuat. Namun demikian, pada akhirnya itu belum cukup. Apa artinya jumlah yang besar kalau ternyata administrasinya tidak bagus? Maka saat ini kami ingin apresiasi Daspen, Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para anggota tentang Daspen ini, untuk menertibkan apa yang kita sebut dengan administrasi keuangan, dan kita juga mensosialisasikan mengenai program-program ke depan yang harus kita bersama-sama lakukan. Yang terakhir Pak Bani, karena insya Allah ini para ketua, sekretaris, bendahara hadir, tahun ini saya ingin sampaikan PGRI Jawa Tengah akan mendapat amanat tugas untuk menjadi penyelenggara peringatan ya Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tingkat nasional di Jawa Tengah. Saya berharap Bapak Ibu kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kita akan segera bahas teknisnya dan kami mohon dukungan, kontribusi dari teman-teman agar penyelenggaraan hari ulang tahun PGRI tingkat nasional di Jawa Tengah itu bisa berlangsung dengan baik dan sukses. Pasti tanpa kontribusi Bapak Ibu, partisipasi Bapak Ibu itu tidak mungkin. Dan saatnya PGRI Jawa Tengah tidak hanya disebut sebagai PGRI terbaik karena anggotanya besar, tertib, administrasinya bagus, ya, gedung-gedungnya kabupaten kota bagus-bagus, kantornya, ya, fasilitasnya bagus, tetapi juga kita terbukti mampu menyelenggarakan event nasional juga dengan bagus. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan sepenuhnya. Monggo para pengurus yayasan bisa mensosialisasikan dengan baik, dan saya berharap terjadi dialog yang menyamakan persepsi kita bagaimana membangun Daspen ke depan lebih baik. Saya lihat kebijakan yang sudah ditetapkan bersama-sama itu sangat prospektif untuk bisa mencapai kejayaan kembali Daspen, dan kata kuncinya menurut saya di samping tertib administrasi Pak Bani, menurut saya berharap titip benar ini rekrutmen anggota Pak Sabtono ya. Jadi bagaimana bisa dilakukan, dan kalau ini bisa, mudah-mudahan bisa mengembalikan jumlah dan kita bisa terus lebih lancar ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Daspen PGRI Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.